Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar di siang hari ini? Saya harap tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan terlebih masih setia mining sampai saat ini ya. Sebelum saya melihat kolom komentar ya teman-teman, ada beberapa informasi penting. Menurut saya ya, kalau bagi pionir yang menganggap ini penting ya penting lah ya. Dan membuat sebenarnya bisa dipikir tidak masuk akal, tetapi kita lihat aja nanti ke depan seperti apa teman-teman. Di-share oleh teman kita, saya juga sudah membahas di video saya yang lain ini karena paling ini dari X ya. Momen bersejarah Pi akan segera tiba dan akan menjadi blok booster ketika mainnet aktif dan barter dimulai. Harga Pi ditetapkan. Hal itu akan menarik perhatian seluruh dunia dan menghasilkan gelombang pertumbuhan pengguna yang eksplosif. Pi akan diminati dan akan sulit didapatkan. Ya, ini seperti pernyataan Bang Nicholas sendiri sih. Ya, ini mengingatkan kembali. Namun ini ya teman-teman, yang berita yang luar biasa juga ya. Ini dari Pi Network, ini dari brand aplikasi kita ya. Diulas kembali oleh seorang teman. Tahukah Anda bahwa Pi Foundation akan dikelola oleh organisasi nirlaba di masa mendatang yang berfokus pada membangun hubungan dengan pemerintah dan bank untuk mendukung Pi sebagai mata uang digital yang sah. Nah, saya mengupload video dan pasti teman-teman pionir juga sudah lihat ya, lihat sendiri di aplikasi yang tahu ya. Kalau para penyanyi kan nggak mungkin mereka bisa mengerti. Dimana nomor-nomor customer bank-bank yang ada di Republik ini teman-teman itu mining ya, mining. Ada apa? Maka saya bilang kecurigaan saya semakin besar. Di beranda aplikasi kita itu kelihatan di bagian kanan ya, termasuk Telkomsel, termasuk OJK. Pertanyaan besar saya, kenapa mereka ikut juga ya? Nah, jadi jawaban saya sendiri adalah, apakah Bank Dunia menyarankan bank-bank untuk ikut mining ya? Memang kedengarannya terlalu mustahil ya teman-teman, tapi itulah faktanya. Faktanya kita melihat bahwa mereka juga ikut mining. Apakah pemiliknya atau customernya? Kalau bagi saya tidak mungkin orang lain yang menggunakan itu, tidak mungkin. Dan teman-teman bisa melakukan sendiri. Saya nggak ngomong zero ya, tapi teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, ini dia teman-teman ya, dalam bahasa Inggris saya terjemahkan dari teman kita. Tahukah Anda bahwa Pi Foundation akan dikelola oleh organisasi nirlaba di masa mendatang yang berfokus pada pembangunan hubungan dengan pemerintah dan bank untuk mendukung Pi sebagai mata uang digital yang sah. Ya, siapa sih yang tidak mau dengan sistem yang begitu canggih ya, transaksi yang begitu mudah, ya, cepat. Ya rugi dong kalau nggak ngikutkan gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian ini dia ya, di-share oleh teman kita juga. Sepertinya ini saya sudah mengulas juga ini, tapi nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang belum melihat ya, kita lihat lagi. Bang Dema pun kadang-kadang lupa saya udah bahas atau tidak ini ya, saking banyaknya video yang Bang Dema buat ya. Berita resmi, HSBC telah melakukan uji coba pertama menerapkan teknologi jaminan sosial untuk melindungi perdagangan emas kripto. Dalam kemitraan dengan Quantinum, bank telah menggunakan teknologi pengejakan kuantum untuk melindungi aset emas yang khas dari ancaman kuantum di masa depan. Wah, ini bahasa-bahasa keuangan teman-teman ya, karena nggak yang kerja di bank di sini ya pasti ngerti ya. Selama percobaan operasi internal, kode emas diuji menggunakan algoritma encryption post quantum PQS yang
memungkinkan aset digital untuk dipindahkan dengan aman melalui buku catatan proses profesor yang terdistribusikan dan kode yang dikonversikan menjadi ERC ya. Nah, ini untuk ERC sendiri itu adalah alamat dompet ya yang dapat diganti. Upaya ini datang dalam kerangka pemersatu standar keamanan global untuk memastikan aset dilindungi dari ancaman di masa depan. Jaringan blockchain telah disetujui untuk menyelesaikan transaksi. Hanya mereka yang memahami proyek dan memahami blockchain yang akan mengerti jaringan Pi menaruhkan potensi besar untuk meningkatkan stabilitas keuangan jangka panjang Anda. Yes, hanya orang-orang yang mengerti ya, termasuk tadi yang saya bilang bahwa nomor-nomor customer service bank-bank yang ada di Indonesia, hanya orang yang mengerti juga yang bisa tahu itu ya. Dan kita bisa cek di perangkat kita ya. Nah itu teman-teman, kemarin saya menemukan sebuah kode namanya bit, kalau salah ya, bit 0044 ya. Itu adalah untuk memperluas apa ya istilahnya ya. Nah semua itu kode-kode yang terhubung dengan blockchain teman-teman. Jadi semua seperti terhubung ya, berkaitan ya, dengan blockchain semua kode-kode itu ya. Nah, dengan adanya Bank Dema juga mining di Pi, maka ya sedikit belajar ya, tentang kripto atau bahasa-bahasa kripto teman-teman ya. Karena tidak semua yang di luaran sana itu ada yang bilang itu tidak benar, tidak masuk akal ya. Ya tidak apa-apa, tidak usah dimasukkan di dalam akalmu ya. Karena namanya perubahan zaman, apalagi kita masuk dalam web 3 ya. Semua akan kita tinggalkan, masuk dalam era baru. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh Pi Network satu persatu teman-teman itu mulai muncul ya. Beberapa tahun yang lalu pada saat itu kita masih awal-awal mining, belum ada sistem barcode, belum ada alamat dompet, belum ada apa lagi, belum ada dompet saat itu kan. Nah sekarang satu-satu jadi nyata. Nah makanya teman-teman, tidak semua itu kita berpikir bahwa ini nggak masuk akal ya. Apapun bisa terjadi. Iya dulu pun masa-masa BTC sama seperti itu ya. Apalagi di video saya sebelum ini juga membukakan itu bagi teman-teman semua ya. Kita coba lihat siapa saja yang bergabung. Nah ini ya, ada 1000-an dengan ini kecurigaan besar terhadap Nicholas. Nah ini clickbait ya teman-teman. Tapi bukan sih kalau dibilang ini, karena kecurigaan bahwa proyek Nicholas ini sudah ada pembicaraan dengan negara-negara ya. Kenapa? Karena ya itu tadi mencurigakan semua. Kenapa nomor-nomor customer bank-bank yang ada di Indonesia ikut mining gitu. Dari Bang Majelis Amit jangan begitu bikin judulnya Bang Tema, karena konotasinya negatif. Itu nggak negatif Bang, karena saya bertanya ya, kecurigaan saya, bahkan curiga negatif lah Bang ya. Saya dari awal sudah curiga sama Bitcoin akan merubah tatanan dunia. Wow, keren. Bang Anzum, Bang Edi Winarto, bisa lah semacam itu terjadi, sesuatu yang akan sukses dan berhasil. Dari Bang Junanai, saya juga curiga Bitcoin ini insya Allah akan merubah nasib. Yes. Jadi ingat film, senatornya dipasang penyedap, ATM-nya diblokir. Bisa juga ke depannya wallet kita diblokir. Jangan begitulah Bang. Dari Yutaido, ngomong yang jelas-jelas saja Bang. Ini dengan banyak orang jangan bikin bingung lah. Itu kan jelas Bang, nggak bikin bingung itu kan pertanyaan saya. Semoga mimpi dengan kenyataan Bang Dema, harap dan doa. Bang Cire, saya pernah coba save customer BNI terus WA lalu merespon. Berarti kan benar mereka ikut. Iya Bang, kalau saya mengambil nomor-nomor customer itu dari internet, artinya kan bisa dilihat ya. Istri saya yang melakukan itu karena istri saya nggak percaya.
Maka saya suruh save, saya lihat di search di Google nomor customer BRI, lalu BCA, BRI, BNI, lalu BCA baru Mandiri. Ya, jadi 4. Dan dia pun kaget, loh kok bisa ya? Ya, tidak mungkin ada logo Pi di sebelah kanan kalau tidak terdaftar dia mining. Ya, jadi benar Bang Jire. Saya pernah coba, iya, ini udah. Makanya tuh saya itu curiga besar saya. Bang Murti Jawo, Assalamualaikum Bang Dema Sekjen. Semoga kenyataan pionir bagi bersama. Yes. Dari Bang Susi, Bang judulnya bikin kaget. Ya, enggak lah. Saya curiga Konalis bangkrut, itu lo ada-ada saja. Oke ya teman-teman, selamat beraktivitas, tetap semangat dan fokus pada tujuan kita. Salam sukses.